adik-adik semuanya. Halo, siapa di sini yang sudah semangat buat mulai sekolah minggu? Pada semangat luar biasa. Yuk, yang dari tadi masih kesana kemari, yuk sekarang kita ngumpul semua. Kita akan mulai sekolah minggu kita pagi hari ini. Nah, kakak sekarang mau ajak adik-adik semuanya untuk kita menyiapkan hati kita. Kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Yuk kita semua sikapnya yang baik. Yuk jangan main-main lagi, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Terima kasih buat penjagaan, pemeliharaan dan penyertaan-Mu Tuhan buat kami. Dan Tuhan kami mengucap syukur karena pagi ini kami bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kiranya kami bisa memuji, menyembah nama-Mu dengan baik pada hari ini dan bahkan kami juga bisa menerima berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, coba sekali lagi kita cek semangatnya. Siapa yang sudah semangat buat memuji Tuhan? Semangat. Widih, luar biasa. Nah adik-adik, hari ini karena temanya itu, tema firman Tuhannya adalah perkataan yang menjadi berkat, betul Kak? Betul. Nah sekarang kakak pengen tanya dulu nih, pernah gak sih adik-adik mengalami sama temennya diejek-ejek kayak kamu mah apa, kamu mah gak penting lah. Kamu mah gak bisa main bola, udah sana udah gak usah diajak main. Kamu bukan apa-apa. Ayo coba pernah gak ada yang pengalaman kayak gitu? Kakak-kakak di sini pernah gak ada yang pengalaman diejekin sama temennya gitu? Pernah. Kakak juga pernah, mungkin kita semua juga pernah. Nah tapi adik-adik, kakak mau ajakin adik-adik untuk ingat lagi nih bahwa dunia itu boleh deh ngomong kita kayak gimana pun. Boleh bilang kamu mah sukanya ke sekolah minggu doang sih tapi gak rame kalau diajak main game. Mungkin dunia bisa ngomong yang jelek-jelek tentang kita. Tapi yang pasti kita harus selalu ingat bahwa kata Tuhan Yesus itu kita istimewa. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Ku Istimewa. Yang semangat ya, pakai gerakan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dari awal lagi ya, lebih semangat lagi. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa
Oke adik-adik, udah pada semangat, udah pada capek belum? Semoga belum pada capek ya. Nah sekarang silakan adik-adik semua duduk. Oke, mungkin tadi udah ada yang ikut joget sama kita semua. Jadi pada aduh bentar Kak, capek. Oke silakan duduk semuanya. Nah adik-adik, kan tadi di awal nih lagunya dunia boleh katakan ku tak berarti, tapi kata Tuhan Yesus kita istimewa. Nah tapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa nih, kita harus bisa mengatakan hal-hal yang baik sama teman-teman kita. Jadi kita harus belajar dari Tuhan bahwa kita juga bisa kok bilang kalau Kak Carla istimewa, Kak Esther istimewa, Kak Jen istimewa, dan Kak Glenn istimewa semuanya. Kita semua istimewa, kita harus mencontoh Tuhan untuk bisa kamu istimewa kok di mata Tuhan. Jadi kita nggak boleh ikut ngejek-ngejek teman kita nggak boleh ikut mengatakan hal-hal yang buruk sama teman-teman kita. Karena kita di sini mau belajar untuk bisa seperti Tuhan Yesus. Kita mau belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, bisa mengatakan hal yang baik sama teman-teman di sekitar kita. Nah karena itu adik-adik, kakak mau ajakin kita semua untuk menyiapkan hati. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau nyanyikan, ku mau jadi sepertimu. Kita nyanyikan dari awal ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahku. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam
dengan kasih Kak Esther untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati agar firman-Mu ini menjadi berkat dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong berkati juga agar firman ini juga dapat tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, nah waktunya nih kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapin dulu Alkitabnya, yuk yang belum bawa Alkitabnya atau Alkitabnya masih ada di kamar, yuk ambil dulu Alkitabnya, bisa di pause dulu videonya. Nah, oke adik-adik, bila kita kan minggu lalu nih, ingat gak adik-adik kita firmannya tentang apa nih yang Katian bawa? Nah Katian tuh bawanya tentang berkatnya di hidupku. Nah jadi kita belajar berkat dari Tuhan di hidup kita tuh apa aja sih? Nah, hari ini kita mau belajar tentang perkataanku menjadi berkat. Nah, oke, bahan bacaannya ada di Matius 12 ayat 34 sampai 37. Yuk, semuanya buka Alkitabnya di Matius 12 ayat 34 sampai 37. Yuk, kita baca bersama-sama. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Nah, adik-adik nih pasti ada yang bingung. Aduh Kak, maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti, banyak banget ada yang bilang baik, jahat. Aku jadi pusing. Nah, tenang adik-adik. Kita bakal belajar bersama-sama tentang apa sih maksud dari Matius 12 ayat 34 sampai 37. Nah, yuk kita bahas dulu ayat 34 dan ayat 35. Dikatakan firman Tuhan, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, kalian pasti adik-adik pasti bakal yang banyak bingung. Ular beludak itu apa ya? Coba kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak ular beludak itu apa? Bebal. Oh bebal tuh benar. Oh nggak mau nurut. Pas kakak kira tuh tadi awalnya ular beludak tuh apa ya? Apa ular sawah? Oh bukan, ternyata ular beludak itu adalah artinya keturunan orang-orang yang bebal, orang-orang yang nggak mau nurut. Nah kayak orang-orang Israel kan kita sering bahas, orang Israel itu orangnya tuh bebal, suka nggak mau nurut. Nah jadi kita juga nih termasuk keturunan ular beludak yang bebal, yang suka nggak nurut. Nah adik-adik nih pasti banyak yang kadang-kadang suka nggak nurut kan, dikasih tahu orang tua, nggak mau, nggak percaya, mau jalan sendiri. Nah itu tuh keturunan ular beludak yang tidak suka nurut. Nah bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah jadi adik, maksudnya itu dari ayat 34 dan ayat 35, apa yang keluar dari perkataan kita, dari mulut kita, mencerminkan hati kita nih. Jadi misalnya nih, kalau hati adik-adiknya kotor, nah pasti yang keluar dari mulut adik-adik juga kata-katanya kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak baik. Nah tapi kalau hati adik-adiknya bersih, nah itu baru keluar kata-kata yang baik. Nah terus nih dibahas lagi sih, kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Kenapa sih kita harus mengatakan hal-hal yang baik? Nih ditulis, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Wah adik-adik, serem ya. Jadi selain dari tindakan kita juga akan dinilai dari perkataan kita pada waktunya nanti kita menghadap Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau hati adik-adiknya kotor, kalau adik-adik suka mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jahat, nanti kira-kira adik-adik masuk kemana ya? Apakah bisa masuk ke surga? Wah, enggak juga ya. Jadi adik-adik
harus ingat terus, harus jaga perkataanku supaya apa yang keluar dari mulut adalah perkataan-perkataan yang baik. Nah, sekarang gimana sih Kak caranya supaya kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang jahat? Nah, ini adik-adik, ini caranya ya. Kan waktu kalian kemarin nih pas pencurahan Roh Kudus, kan Roh Kudus sudah turun nih di tubuh kita, sudah ada di hidup kita. Nah, Roh Kudus ini akan menuntun adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Nah, misalnya nih, untuk mengingatkan adik-adik nih, tiap kali adik-adik mau rasanya disebel banget, pengen ngomong kasar terus kayak dia diingatkan, jangan ngomong kasar, jangan ngomong jahat. Nah, atau enggak nih, contohnya, kakak pengalaman nih. Kakak kan jadi kadang-kadang tuh suka lupa gitu ya, kalau kakak tuh suka keceplosan gitu kan, misalnya temen yang nyebelin gitu kan, kakak teh ya pengen kasih tahu gitu kan, tapi kakak juga tahu temennya teh nanti bakal ngambek gitu. Nah, ini ada Roh Kudus yang memimpin hidup kakak gitu, mengingatkan, jangan ngomong kasar, hati-hati loh gitu, jaga perkataan kamu gitu. Lewat bisa dari kakak sendiri. Kadang-kadang juga, ini kakak punya teman nih satu, teman baik kakak. Kadang-kadang tuh teman baik kakak tuh ngerti gitu ya, kalau kakak tiba-tiba udah gerem gitu ya, pengen ngomong gitu kan, langsung terus kakak langsung gitu, jangan diomong gitu kan, tidak baik, perkataannya tidak baik. Nah, kalian juga nih. Nah, itu kan ada Roh Kudus di hidup kita, jadi kita selalu diingatkan untuk menjaga perkataan kita. Nah, kita juga nih, sewaktu itu sudah belajar tentang buah Roh Kudus, yang buah roh yang telah dibawakan oleh Kalolita ya waktu itu. Nah, salah satu buahnya itu adalah buah penguasaan diri. Nah, kalian mesti ingat nih, kalian harus menguasai diri kalian supaya gak ngomong-ngomong kasar terus, walaupun kalian teh gerem gitu ya, pengen banget ngomong kasar. Ingat, kalian harus menguasai diri kalian untuk tidak mengatakan kata-kata hal yang itu. Nah, kalian juga harus ingat nih satu hal. Nah, selain dari Roh Kudus, nih ada satu hal nih. Ini moto hidup kakak nih. Kakak juga belajar gitu kan dari orang-orang yang lain gitu. Nah, kakak pernah baca nih ada quotes gitu ya. Salah satu quotesnya ngomongnya, kalau apa yang kamu omongkan tidak baik akan menyakiti hati orang, mending gak usah ngomong. Nah, itu tuh kakak ingat terus di dalam hati kakak. Kalau perkataan kakak tidak bisa memberkati orang lain, tapi malah menyakiti orang lain dan menurunkan orang lain, merendahkan orang lain, ya mending gak usah diomongin gitu kan. Karena itu adalah sia-sia dan tidak bermanfaat. Nah, gitu deh adik-adik. Nah, jadi yuk sekarang kita ingat terus dalam hidup kita untuk selalu menjaga perkataan kita supaya kita tidak memperkataan perkataan yang kasar, tetapi kita lewat perkataan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, coba contohnya nih, perkataan baik itu apa aja sih? Nah, perkataan baik itu bisa dari pujian yang tulus dari dalam hati kita. Misalnya, kalau teman kalian dapat nilai yang bagus, tapi nilai kalian kurang bagus gitu kan, kalian mesti tulus gitu kan, kayak gak usah sambil selamat ya kamu nilainya bagus, terus dalam hati teh pasti kamu mau cuman kebetulan doang, hoki itu mah hoki untung aja, itu mah aku lagi sial aja. Nah, nggak boleh gitu adik-adik, mesti tulus dalam hati kita untuk memuji orang lain gitu kan. Nah, ada juga kata-kata yang memberi semangat. Nah, misalnya kalau teman kalian nih lagi sedih gitu kan, lagi kayaknya aku nggak bisa nih ujiannya, kayaknya ulangan nanti nggak bisa, aku nggak yakin banget. Nah, kalian harus memberi semangat kepada teman kalian kayak, "Hey, pasti bisa" gitu kan, kamu udah belajar, pasti kamu bisa gitu kan. Jangan malah ngomongnya, ya iyalah kamu mah nggak bakal bisa, orang kerjaannya main games terus. Nah, jangan gitu ya adik-adik, harus memberi semangat untuk teman-teman kalian. Dan juga kata-kata yang mengandung doa untuk orang lain. Nah, misalnya ada teman kalian lagi kesusahan gitu kan, selain kalian memberikan kekuatan untuk teman kalian kayak tenang gitu kan, pasti kamu bisa melalui ini. Nah, kalian juga harus membawa persoalan mereka dalam doa kalian gitu kan. Coba gitu kan berdoa untuk teman kalian yang sedang kesusahan. Begitu. Nah, kalau perkataan yang tidak baik mah pasti kakak yakin adik-adik tahu lah ya gitu kan. Misalnya perkataan yang kasar gitu kan ke teman-teman kalian gitu kan. Nanti kebun binatang keluar semua. Nah, itu hati-hati adik-adik. Tahan, jangan kuasai diri kalian gitu kan. Jangan sampai keceplosan gitu kan. Nah, kata-kata yang hinaan, hujatan gitu kan. Atau enggak nih,
fitnah. Nah, nih ngebohong nih. Yang apa? Misalnya yang lupa yang ngeberantakin kamar siapa gitu kan, nyalahinnya ade gitu kan. Enggak, aku mah nggak tahu apa-apa gitu kan, salahinnya ade. Kok nggak ditanyain sama mama gitu kan, Dek, ini ingat gak gunting taruh di mana? Terus kalian teh inget gitu ya, oh ya waktu itu gunting teh nggak sengaja kebuang gitu kan, teh pura-pura nggak tahu mah, aduh aku lupa di mana ya. Nah itu jangan bohong gitu kan, ingat perkataan kalian itu harus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kalian. Nah, sekian untuk firman Tuhan kali ini. Ingat terus ya adik-adik, supaya menjadi berkat bagi orang lain lewat perkataan kita. Nah, ayat hafalannya untuk hari ini Efesus 4 ayat 29. Kau ulangi, Efesus 4 ayat 29a, yang A aja. Efesus 4 ayat 29a. Bunyinya, janganlah ada padamu janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, kita ulangi ya, Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, sekian adik-adik, sampai jumpa di firman Tuhan minggu depan. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita akan bikin aktivitas nih. Yuk, sekarang kita ambil bahan-bahannya. Yang pertama ada 2 kertas ini yang ada di paket yang udah adik-adik ambil di gereja. Kemudian kita ambil juga stik es krimnya. Oke, nah selanjutnya adik-adik juga siapkan alat perekat. Boleh double tip atau mungkin lem biasa juga bisa. Nah, adik-adik juga siapkan bolpen atau pensil atau spidol. Boleh. Kemudian siapkan juga ya alat warna. Nah, ini kakak di sini akan pakai spidol, tapi adik-adik boleh misalnya mau pakai pensil warna atau krayon juga boleh. Oke, yuk kita mulai sekarang. Nah, pertama-tama kita ambil salah satu kertasnya. Nah, di kertas ini kita mau tuliskan perkataan baik yang mau kita katakan sama seseorang. Boleh ke mama, papa, kakak atau adik, terserah adik-adik. Nah, di sini kakak akan menuliskan buat mama nih. Nah, kakak mau mengatakan terima kasih sama mama atas masakannya yang enak banget. Nah, sudah jadi tulisannya. Sekarang kita simpan kertasnya yang ini dulu dan kita ambil yang satu lagi. Nah, di sini adik-adik bebas mau gambar apapun, mau dihias, diwarnain, terserah adik-adik. Kita bikin lucu yang pasti. Nah, di sini kakak cuma mau kasih garis-garis berwarna aja nih buat menghias kertasnya. Oke, punya kakak sudah jadi seperti ini. Sip. Nah, kalau sudah, sekarang kita balik nih kertasnya dua-duanya. Nah, kita balik seperti ini. Kemudian adik-adik ambil lem atau double tipnya. Mau kita tempelkan di kertas dan stik es krimnya. Nah, punya kakak sudah selesai nih ditempelkan double tip. Nah, kita tempel di ujung-ujungnya ya adik-adik. Dan jangan lupa juga untuk nempelin di stik es krimnya. Selanjutnya, kalau kita udah tempelin double tipnya, yuk kita langsung tempelin aja di kertasnya. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah menempel stik es krimnya, sekarang kita tempelkan kertas yang satunya. Seperti ini adik-adik, yang sama ya. Nah, kita tempelkan. Nah, sudah deh. Sudah jadi aktivitas kita hari ini. Nah, jangan lupa ya dikasihin juga buat papa atau mama atau kakak atau adik. Nah, oke. Sampai jumpa
jumpa minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa difoto juga. Dah. Nah adik-adik, nah tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah yuk semuanya yuk kita siapkan diri untuk berdoa, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Engkau telah memimpin kami selama kami beribadah. Tuhan tolong bila firman yang telah Kak Jenny sampaikan Tuhan bisa tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terus ingatkan kami Tuhan untuk selalu menjaga perkataan kami Tuhan supaya kami lewat perkataan kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.